Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang rukun sholat. Baiklah, langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknut tasi'u at-tasyahudul akhir. Rukun sholat yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Wasummiya tasyahudan li'anna fihi zikra syahadataini. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena di dalam tasyahud tersebut menyebutkan atau melafadzkan dua kalimat syahadat. Syahadat dan tasyahud masih dalam satu sumber kata yang sama. Syurut tasyahudil akhiri tis'atun. Syarat tasyahud akhir ada 9. Al-awalu ayyasihha ma qablahu. Seperti syarat-syarat yang lainnya, yaitu rukun sebelum tasyahud sudah harus dianggap cukup atau dianggap sah. Asani ayakuna bil arabiyah yan ajaza anhu fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Jika seseorang tidak mampu menggunakan bahasa Arab, maka boleh diterjemahkan. Namun yang diterjemahkan adalah minimal bacaan tasyahud, bukan sempurnanya bacaan tasyahud. Asalisu mura'atu hurufihi. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya, jangan sampai ada yang keliru. Ar-rabi'u mura'atu tasdidatihi wa hiya ihda wa isruna tasdidatan sitata asyara tasdidatan fi aqallihi wa yuzadu khamsu tasdidatin fi akmalihi fi arba'i kalimatin. As-sholawat at-thayyibat, assalamu alaika, assalamu alaina. Syarat yang keempat adalah menjaga atau memastikan tasdid-tasdidnya dengan benar. Dalam tasyahud ada 21 tasdid. Perinciannya 16 tasdid di dalam bacaan minimal tasyahud dan ditambah 5 tasdid dalam bacaan sempurnanya tasyahud, yaitu di 4 kalimat: as-sholawat, at-thayyibat 2 di sini, assalamu alaika dan assalamu alaina. Al-khamisu adamul lahni al-mukhilli bil makna. Yang kelima, tidak ada kekeliruan yang bisa merubah atau membuat cacat makna dari tasyahud itu. As-sadisu ayatiya bihi qa'idan fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fi sujud au qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Yang keenam, melakukan tasyahud harus sudah dalam keadaan posisi duduk yang sempurna. Maka saat seseorang melakukan tasyahud padahal posisinya masih di dalam sujud ataupun sebelum ia duduk secara sempurna, tegak sempurna, maka tidak mencukupi. As-sabi'u ayusmi'a nafsahul qira'ata li'annahu ruknun qauliyun. Yang ketujuh, seperti rukun qauli yang lainnya, tasyahud juga harus dibaca dengan suara yang bisa didengar oleh seseorang yang sholat itu sendiri. As-saminu at-tartib yusyaratu zalika idza kana tarku tartibi yukhillu bil makna wa illa fayusannu. Yang kedelapan, syarat tasyahud adalah tertib, yaitu berurutan.
Tertib ini disyaratkan jika memang saat membacanya tidak tertib atau tidak berurutan dapat merubah makna. Namun jika tidak berurutan tetap tidak merubah makna atau tidak menyalahi maknanya, maka tertib dihukumi sunnah. At-tasi'u al-muwalatu inda Romli wa amma inda Ibni Hajarin fatusannul muwalah. Yang kesembilan, syaratnya adalah terus menerus. Artinya dari beberapa lafaz tasyahud tidak diselani dengan berhenti yang cukup lama atau berhenti melebihi kadar waktu untuk mengambil napas, menurut Imam Romli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, terus menerus dalam tasyahud hanya sunnah saja. Aqallu tasyahudi at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah au anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan minimal tasyahud yaitu seperti ini: at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah au anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau diganti anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Perbedaannya bisa diperhatikan. Akmalut tasyahudi, bacaan paling sempurna saat tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah au asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa dilihat beberapa perbedaannya. Kalau minimal tasyahud, minimal bacaan tasyahud itu banyak yang tidak menggunakan al, sedangkan untuk yang paling sempurna itu banyak menggunakan al. Juga beberapa lafaz tambahannya di sini yang diberi hitam tebal. Ar-ruknu al-ashiru al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Rukun yang ke-10 adalah duduk dalam tasyahud akhir. Fa'in ajaza an qira'ati tasyahudi wajaba alaihi qu'ud bi qadri. Karena saat seseorang tidak bisa membaca bacaan tasyahud atau melafadzkan bacaan tasyahud, maka tetap ia wajib untuk duduk tasyahud akhir. Ar-ruknul hadiya asyara as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi. Rukun yang ke-11, rukun sholat yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Wa syurutuha nafsu syurutit tasyahudil akhir. Syarat-syaratnya membaca sholawat juga termasuk dalam syarat-syarat tasyahud akhir. Wa aquluha Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Inilah bacaan sholawat pada tasyahud akhir yang paling sempurna. Ar-ruknu asaniya asyara as-salam. Rukun sholat yang ke-12 yaitu
membaca salam. Ai taslimatul ula faqat, yang dimaksud di sini adalah salam yang pertama. Wa aqalluhu assalamualaikum wa akmalu assalamualaikum warahmatullah. Minimal bacaan salam yaitu assalamualaikum, dan yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Syurutus salami asrotun majmu'atun fi qali ba'dihi. Syarat salam dalam sholat itu ada 10 yang telah terkumpul dalam syair atau nazom sebagian ulama seperti berikut. Perinciannya adalah wahahia mansurotan. Ini yang secara terperinci. Al-awalu at-ta'rifu fala yakfi salamun alaikum. Yang pertama ma'rifat, yaitu menggunakan al, maka tidaklah cukup salamun alaikum, harus assalamu alaikum. Asani al-khitabu fala yakfi assalamu alaihim. Yang kedua harus mukhotob, menggunakan lafaz kum, maka tidak cukup assalamu alaihim, menggunakan ghaib. Asalisu al-jam'u fala yakfi assalamu alaika au alaikuma. Yang ketiga harus berupa jamak, maka tidak cukup assalamu alaika, kamu satu orang, au alaikuma, kamu 2 orang, harus kum, kamu sekalian, banyak. Ar-rabi'u ayasila bainal kalimataini bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhor. Harus, yang keempat, harus tersambung antara 2 kalimat, assalamu dan alaikum. Tidak boleh di antara keduanya diselani dengan kalimat lain. Al-khamisu al-mualah fala yasqutu bainahuma. Yang kelima adalah terus menerus, tidak boleh berhenti lama atau harus langsung antara assalamu dan lafaz alaikum. Asadisu ayyakuna mustaqbilal kiblati bisodrihi. Yang keenam, saat mengucapkan salam harus masih dalam keadaan menghadap kiblat dengan dadanya. Tidak boleh karena menengokkan kepala itu sunnah, maka harus dihati-hati karena dada tidak boleh berpaling dari kiblat. As-sabi'u alla yaksida bisalamil ikhbaro balil insya'a. Yang ketujuh, saat mengucapkan salam tidak bertujuan untuk kalam khobar, tetapi kalam insya. Singkatnya, bukan bertujuan memberi kabar bahwa keselamatan itu bagimu, tetapi kalam insya itu memohonkan semoga keselamatan bagimu. As-saminu al-julusu fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Yang kedelapan, salam harus masih dalam posisi duduk, maka tidaklah mencukupi salam saat ia mulai beranjak berdiri meninggalkan sholat. Atasi'u ayusmi anafsahu salam li'annahu ruknun qawliyun. Yang kesembilan, karena salam adalah rukun qauli, maka ia harus bisa mendengar sendiri lafaz salamnya. Al-ashiru ayyakuna bil arabiyah alam yazkurhu shahibun nazmil mutaqaddim. Yang ke-10, dengan bahasa Arab pada nazom yang sebelumnya tidak disebutkan. Ar-ruknu asalisa asyara at-tartib. Rukun sholat yang terakhir yang ke-13 adalah berurutan.
mulai dari rukun pertama sampai rukun ke-12 harus sesuai yang disebutkan, tidak boleh dibalik. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallaha kaza wa qala sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aitumuni usolli. Kenapa harus tartib? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat dengan cara demikian itu, dan beliau bersabda, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa rukun sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.